Baru saya berpikir begitu, saya masih rebah nih. Tiba-tiba saya melihat cewek. Dia membelakangi saya. Itu badannya memang bolong. Ya. Saya udah ketakutan, udah merinding, udah ketakutan. Udah nggak bisa gerak. Supir lari dari belakang, datang ke pos. Saya tanya, kamu kenapa lari-lari? Tadi Pak, saya selesai parkir mobil, saya lihat di kaca spion ada karyawan ketinggalan. Saya pikir itu karyawan yang ketiduran. Saya mau bangunin, begitu saya nengok, udah nggak ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Tapi lagi-lagi seperti biasa sebelum gue lanjut ke videonya, di sini gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini gue udah kehadiran seorang narasumber yang pernah bekerja sebagai security pabrik. Jadi langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak udah berkenan mau berbagi pengalaman horornya di Dimensi Mistik. Ya. Tadi kita sempat ngobrol di depan sana Pak ya. Dan katanya Pak Agus ini pernah bekerja sebagai seorang security. Betul. Di salah satu pabrik masih di sekitaran Jalan Raya Bogor nih. Betul. Dan Pak Agus juga pernah mengalami kejadian-kejadian mistis pada saat jaga malam. Betul. Jadi pada saat itu saya jaga malam. Iya. Saya keliling, tepatnya jam 12 malam. Lebih lah. Saya keliling, selesai saya patroli, saya istirahat. Ya, saya istirahat di semacam kayak bangku gitulah, semacam kayak bangku, saya rebahan. Tiba-tiba dalam hitungan detik, saya mencium bau wangi. Muncul aroma wangi nih. Muncullah aroma wangi. Saya mencium aroma wangi. Kembali tiba-tiba dalam hitungan detik mungkin saya melihat sesosok wanita. Sosok wanita. Begitu dia membelakangi saya. Saya sempat melihat badannya tuh, karena dia membelakangi saya, badannya bolong. Oh, jadi wanita ini belakangnya bolong. Bolong. Iya. Tapi boleh kita tahan nih Pak ceritanya. Oh iya. Nah, tapi lagi-lagi seperti biasa sebelum gue lanjut ke ceritanya, di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor, kisah nyata yang epic-epic, kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, bisa banget. Kalian langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata seperti Pak Agus kali ini. Gue rasa cukup. Nggak usah banyak berbasa-basi, langsung aja kita simak kisahnya. Ya Pak Agus, boleh kita mulai nih, gimana awal mula ceritanya? Jadi saya bekerja dari tahun 95-an sebagai security di sebuah pabrik, tepatnya di Jalan Raya Bogor. Ya maaf ya Mas, saya nggak bisa jelaskan pabrik apa itu. Cuma saya gambarin pabrik saya cukup luas. Jadi ada di depan tuh ada pos penjagaan 1, di belakang ada 2. Memang di pabrik tempat saya bekerja difasilitasi antar jemput karyawan. Nah, bermula kejadian aneh ini dialami oleh supir
dialami sama supir supir antar jemput. Iya. Nah, jadi beberapa minggu kemudian pas saya jaga malam, saya lihat bis antar jemput Karamen itu masuk. Selang beberapa menit, supir lari dari belakang, datang ke pos. Saya tanya, kamu kenapa lari-lari? Tadi Pak, saya selesai parkir mobil, saya lihat dikejar spion, ada karyawan ketinggalan. Saya pikir itu karyawan yang ketiduran. Saya mau bangunin, begitu saya nengok, udah nggak ada Pak. Begitu Mas, dia bilangnya. Makanya saya lari buru-buru karena saya ketakutan. Akhirnya, yaudah, kamu sekarang mau kemana? Saya mau pulang aja Pak, karena saya takut juga, serem juga. Orang di belakang sepi, udah nggak ada orang. Pulanglah itu supir, ceritanya selesai ngomong begitu ke saya. Selang beberapa menit supir itu pulang, saya kontrol, itu jam 12. Saya memang difasilitasi fasilitas mobil untuk kontrol keliling. Itu saya kontrol, tiba-tiba saya lihat ada burung hantu. Saya heran kok ada burung hantu jam segini. Ya, saya lihat, apalagi burung itu ada di bawah. Jadi menghalangi jalan saya, karena kan saya pakai mobil. Menghalangi jalan saya. Saya turun dong, berusaha saya mau tangkap. Begitu setelah saya mau tangkap nih, belum kepegang, tahu udah terbang. Saya sempat merinding saya. Kok di sini ada burung hantu gitu. Takut juga saya kan, merinding. Masih kepikiran yang aneh-aneh dah saya. Nah, saya masuk ke mobil, saya lanjutin lah tuh, saya keliling, kontrol. Nah, kontrol, keliling. Udah, saya tenangin dulu. Saya duduk, istirahat. Memang kan di pos di belakang saya tuh, di belakang area saya bekerja tuh cukup luas. Pos tuh kalau di belakang ada 2, jadi 1-2. Saya istirahat dulu, dari situ saya tiduran buat nenangin pikiran. Nah, malam berikutnya seperti biasa, jam 12 saya kontrol lagi. Mungkin dalam keadaan saya mungkin lelah kali ya, saya tetap di mobil. Tapi udah deket pos. Tuh, seperti biasa. Saya rebahan nih di bangku. Rebahan gini. Tapi saya nggak tidur. Udah melek. Sampai saya setel kaset. Karena sendirian kan iseng. Udah saya rebahan begini. Saya ngeliat nih, saya nggak tidur. Tiba-tiba itu ada tangan masuk tuh dari luar, itu tembus sampai pintu mobil. Hah? Bapak ngeliat tangan nih? Ngeliat dengan jelas. Itu tangan tuh jadi kayak ngerogoh begini aja mobil, kayak ngerogoh begini tembus tuh. Pintu mobil. Tembus. Saya takut dong. Mana sendirian. Udah takut, udah nggak bisa kebayang deh, udah merinding. Sampai saya nyebut, sampai saya baca-baca yang saya hafal. Nah, itu tangan berusaha mau megang saya gitu. Jadi kayak mau cengkerem gitu Pak saya. Nama gitu, di mobil begitu kan. Nggak tahu itu berapa menit kejadian itu, ya udah dah hilang. Selang beberapa menit setelah kejadian tadi, saya kembali melanjutkan kontrol pakai mobil tuh ke pos jaga yang satu lagi yang di belakang. Jadi memang di situ kan ada gudang
Ada mesin tuh, mesin jadi kalau kata ini mesin pembakaran. Kayak tangki BBM tuh, sebesar itulah gedenya. Jadi kalau ada produk yang gagal, dibuang, dibakar. Nah, saya istirahat di situ. Saya rebahan. Nggak tidur saya, rebahan aja. Karena masih mengingat kejadian yang tadi tuh. Ya. Beberapa menit saya rebahan, tiba-tiba saya mencium wangi semacam wangi kembang gitu. Ya. Saya cari kan, di mana di sini emang ada yang nanam kembang apa? Semacam kembang sedap malam itu saya cari. Nah, udah. Baru saya berpikir begitu, saya masih rebahan nih. Tiba-tiba saya melihat cewek. Ya. Dia membelakangi saya. Itu badannya memang bolong. Ya. Saya udah ketakutan, udah merinding, udah ketakutan. Udah nggak bisa gerak. Begitu saya mau lihat lagi, tato menghilang. Saya masih rebahan. Tiba-tiba dia ada di samping saya. Wah, gila. Cewek itu langsung pindah ke samping. Iya. Saya nggak tahu. Pertama saya lihat. Ya. Terus menghilang. Tiba-tiba ada di samping saya. Saya ngelihat begini. Cuma ketakutan nggak bisa gerak. Saya ngelihat begini. Dengan muka lempeng aja tuh. Udah nggak kelihatan tuh muka. Kayak kalau kata gambar tuh kayak gambar hitam putih aja deh, begitu udah rata. Rambutnya panjang terurai, gaunnya kan putih. Jadi kalau ketiup angin itu benar bergerak, itu rambut, pakaian benar-benar bergerak. Makin takut kan saya merinding. Dalam hati sadar, ya kan? Saya bacaan lagu di situ, bacaan yang saya hafal. Kalau mau saya bergerak, saya udah lari. Tapi karena saya nggak bisa bergerak, nah, dia berusaha tuh dia mau megang saya. Makin takut kan saya. Aduh, mau ngapain ini? Makin takut kan saya. Tapi saya terasa kalau dia tuh megang nih Pak saya nih, saya terasa. Udah, saya benar-benar nggak bisa bergerak, udah ketakutan itu. Nah, tiba-tiba nggak tahu itu kejadiannya berapa menit, saya nggak tahu deh karena saya udah rasa takut. Udah menghilang. Sosok ini langsung menghilang gitu aja. Langsung menghilang. Bagus. Gokil ya. Nah, akhirnya saya dengar suara azan subuh waktu itu ya kan. Udah. Saya sampai lari ke pos. Jadi kan kalau di belakang tuh posnya kan agak tinggi, ya kan. Saking saya nggak berani mau nyamperin, sampai saya nanti saya saya sambit supaya bangun teman saya, kan ada teman saya di atas tuh, gitu. Nah, udah setelah kejadian itu saya ke depan lah, ke pos jaga yang di depan. Kemudian di hari kemudian saya jaga malam, waktu itu pas ada kejadian lagi. Karyawan, yaitu karyawati perempuan. Ada karyawan tuh lari ke depan. Ngasih tahu, itu Pak ada yang kesurupan. Kesurupan? Saya tanya begitu. Iya. Orang dia lagi kerja, tak tahu dia jatuh, blek, dia bilang begitu. Nah, terus, tadi nggak makan kali? Saya tanya begitu. Udah Pak, orang dia makan sama saya bareng.
Jam istirahat udah masuk kan mulai kerja lagi. Tahu dia jatuh. Ngaco dia ngomongnya. Iya. Saya samperin kan ke belakang. Ya kalau orang surupan gimana sih ngaco ngomong gitu. Iya. Nah, ternyata dia ada ucapan. Dia minta pulang dianterin katanya. Maksud dianterin kemana kamu? Saya gituin kan. Saya mau pulang. Yang kesurupan cewek, yang masuk cewek juga. Saya mau pulang. Gitu. Kan pada panik kan karyawan, termasuk saya juga kan panik. Pulang. Hari gimana? Diantarlah pakai mobil. Itu kejadian itu kisaran jam berapa nih Pak Agus? Kejadian itu Karyawan kesurupan itu? setengah satuan. Iya. Setengah satuan. Kejadian itu setengah satu. Kan memang agak jam istirahat, terus masuk, kan kerja lagi. Setengah satu. Diantarlah. Memang kalau malam kan memang ada petugas, artinya yang dipercayain gitu kan buat antar kalau tengah malam. Udah. Jadi kalau di security itu apa sih namanya? Kepala shift. Termasuk kepala shift yang di karyawan produksi. Iya. Itu nganter. Sampai 4 orang ngawal ke rumahnya. Itu di daerah Cilodong, Pabuaran. Katanya dia minta anterin pulang. Udah. Selesai. Tapi saya nggak ikut. Selesai nih habis nganter. Pulang dah tuh. Saya tanya kan, gimana? Sampai sana. Ya udah langsung sadar kata dia bilang. Oh, setelah diantarkan ke rumahnya si orang ini langsung sadarkan diri nih? Ya intinya langsung sadar gitu. Iya. Jadi memang kejadian itu saya sempat nanya sama senior-senior saya. Cuma ketawa-tawa aja, nyengir-nyengir ketawa. Ternyata juga mereka udah pada ngalamin kejadian yang aneh begitu. Bahkan saya siang aja pernah ngalamin kejadian aneh. Siang tuh, waktu saya pas jaga siang malah. Pagi ya berarti. Saya lihat karyawan nih, jalan. Karena saya kenal kan, saya panggil. Mau kemana lo? Diem aja nunduk jalan. Dia cuma sekelebatan begitu tuh. Saya tunggu dong karena kalingan bangunan tuh. Saya tunggu. Ya seberapa jaraknya sih? Kok nggak nongol-nongol? Ini kejadian pagi nih Pak Agus ya? Siang. Iya. Siang. Dan itu jam istirahat kan sepi. Iya. Saya panggil karena saya kenal kan. Saya panggil. Nah, dia jalan ngucluk aja. Dia nyaut enggak, oh ya apa gimana biasanya kan. Enggak. Kan saya tungguin dari sini kan. Pandangan mata saya kemari kan. Saya pikir mau nyamperin saya. Sampai saya tungguin gitu kan. Ih, mana itu orang? Saya pikir kan ngumpet di balik tembok nih dia nih. Sampai longok. Ih, tadi bener apa enggak sih? Si A gitu umpama kan gitu kan. Udah. Saya balik lagi tuh. Tapi saya di produksi tuh waktu itu. Kan siang juga harus kontrol juga. Saya tanya sama temannya. Si Anu tadi masuk gak sih? Siapa? Kan ada schedule-nya tuh biasanya kan ya. Ada schedule-nya umpama hari ini A, B, C gitu kan. Nah, saya tanya, apa lo dia lagi ambil cuti? Lah kaget saya. Ternyata yang saya tegur tuh yang memang saya kenal ternyata lagi cuti. Lah berarti siapa tuh yang saya tegur? Iya, yang tadi lewat gitu melintas ya. Itu karyawan yang jelas saya kenal. Sampai saya tungguin. Udah mana itu orang? Jadi memang kembali lagi saya tanya senior-senior saya tuh. Memang dulu katanya pernah ada kejadian. Jadi kan kalau di pabrik saya itu memang di belakangnya itu ada sebuah setu. Iya. Setu ya. Jadi dulu pernah ada kejadian. Ya. Jadi katanya seorang pasangan kekasih. Entah itu kenapa. Jadi
kekasihnya itu atau pacarnya yang cewek itu dibunuh, katanya dibunuh sampai didelepin ke situ, itu dibandu sama batu. Mungkin supaya kan kalau biasanya kan kalau mayat itu kalau nanti lama-lama kan timbul, mungkin itu. Jadi teman-teman saya mah teman ketawa aja. Jadi saya bekerja itu karena pertama saya ngalamin begitu kan, saya ya aneh kan, ya takut juga. Sementara teman-teman senior saya kan daripada itu mah udah biasa. Bahkan teman saya security yang satu grup itu pernah, yang saya alamin, yang saya lihat cewek kalau dia sama lagi istirahat gitu, dia berasa kakinya ditarik. Lagi shift malam juga. Lagi shift malam. Kakinya ditarik. Malah dia bilang, dia pikir kan temannya iseng gitu kan, ditarik kan, suka bercanda. Kalau dia nggak kelihatan, cuma berasa dia ditarik kakinya. Kemudian kan orang Jawa Tengah ya, yang ngomongnya masih agak medok. Wah, saya ke belakang sendirian, si Anu lagi di posona gitu kan, gitu. Saya ditarik-tarik, kirain dia gitu. Saya pikir mah apa sih, kucing apa tikus begitu kan. Orang saya berasa, tapi saya nggak ngelihat siapa yang narik. Itu teman saya. Jadi pada akhirnya suatu saat saya tanya detail kan sama teman saya tuh yang senior. Jadi memang tadinya tuh lokasi pabrik saya memang ada bekas makam. Satu itu bekas makam. Jadi memang ada pembebasan tanah. Ya kan digusur itu. Jadi pas yang di gudang ini nih, yang pembakaran itu bekas makam tadinya. Nah kalau yang pembunuhan itu agak yang di pos yang satu. Yang tadinya bekas danau nih. Bukan bekas danau, memang danau. Memang danau itu, bukannya bekas. Memang pabrik saya di belakangnya memang danau. Jadi resapan air ya. Setu semacam kayak situ begitu. Udahlah. Jadi memang di pabrik saya sering kejadian yang aneh-aneh, terutama karyawan. Kalau dikatakan sering banget sih enggak, pasti ada aja yang kesurupan. Ada aja nih kejadian kejadian yang aneh. Ya. Tapi kenapa harus cewek? Oh gitu. Nggak pernah tuh laki-laki yang kesurupan. Pasti cewek. Ini kesurupan massal atau per orang aja nih? Kesurupan massal pun ada pernah. Ini yang bikin panik, kesurupan massal. Iya. Yang lebih aneh lagi, kesurupan massal. Ini habis, jadi kan ada buat gedung baru, direnov lah gitu kan. Itu waktu itu kesurupan, kalau dikatakan massal bisa jadi ya, karena lebih dari 5 orang. Jadi begitulah yang saya bisa ceritain, pengalaman mistis selama saya bekerja sebagai security di pabrik itu. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak Agus, berapa lama nih bekerja jadi security di pabrik ini? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun nih jadi security Pak? Iya. Gokil lama juga nih Pak ya? Lumayan lama lah. Iya. Jadi memang saya bukan dengar cerita ya, dari senior-senior saya pernah ada kejadian yang kesurupan, yang ngelihat hal-hal yang aneh. Ternyata ini pengalaman saya ngalamin sendiri kejadian yang aneh kayak begini. Iya. Pak Agus ngalamin sendiri nih ya? Ngalamin sendiri. Bukan cuma sekedar cerita. Bukan sekedar cerita. Gila.
Gila, iya. Jadi benar-benar saya ngalamin. Jadi ini termasuk apa yang yang menurut saya nih, ya pengalaman yang serem. Yang serem yang Bapak ceritain. Yang saya alamin sendiri. Iya. Tapi mungkin beberapa kejadian pasti Pak Agus ngalamin ya. Ngalamin. Ya, tapi ini yang paling serem diceritain. Yang paling serem ini. Benar. Gila 5 tahun loh bertahan kerja di situ. Ya Pak Agus, tadi kan udah beberapa kejadian-kejadian mistis yang menurut Pak Agus yang diceritain paling serem lah ya. Paling selama serem. 5 tahun Pak Agus bekerja nih di pabrik ini. Iya. Gokil juga sih ya. Iya. Nah ini saya mau bertanya nih Pak. Ketika pertama kali Pak Agus kan ngalamin kejadian ngeliat tangan nih. Iya. Tangan yang menjulur itu kalau bisa diceritain atau digambarin tangannya sebesar apa nih yang Pak Agus lihat pada saat di pos itu atau di mobil ya? Di mobil. Iya itu sebesar apa nih Pak Agus? Sebetulnya 2 kali lipat ukuran tangan kita, kayak tangan manusia. 2 kali lipat dari tangan kita nih? Iya. Itu tangannya pucat atau gimana nih? Hitam. Hitam? Makanya pada saat itu ya saya ketakutan. Iya. Merinding saya. Kok tiba-tiba ada tangan bisa tembus pintu mobil. Tembus ke pintu mobil itu? Dari luar dia tembus begini, ngerogoh. Jadi kayak ngerogoh begini, tembus. Mau menghampiri Pak Agus? Mau megang saya. Gila sih. Iya. Siapa yang nggak takut coba begitu? Gokil. Tapi setelah itu tangan itu langsung menghilang Pak? Atau mundur lagi atau hilang gitu aja Pak? Tahu hilang. Gila. Lebih besar dari tangan manusia pada Dua umumnya ya? Iya, 2 kali lipat ukuran tangan kita nih manusia. Gila ya, itu pengalaman yang bisa dibilang gokil juga sih Pak ya. Sama kejadian yang kedua kali nih yang menurut Pak Agus juga bilang tadi ya paling serem lah ya. Wanita atau hantu sundel bolong. Iya. Yang Pak Agus lihat nih ketika dia membelakangi ini memang lingkaran belakang badannya ini bolong atau gimana nih Pak Agus? Bolong nih. Jadi karena dia membelakangi saya, kan saya lihat memang ada bolong. Nah, rambutnya panjang, terurai, ya pakainya pakai putih semua. Pak Agus ngeliat jelas nih bolong nih. Ngelihat jelas. Tapi Pak Agus nggak bisa bergerak nih. Nggak bisa bergerak. Nah itu saya ngelihatnya, sebelum melihat itu, saya kan mencium wangi gitu. Iya. Wangi kan. Saya sempat cari-cari apa memang ada tanaman apa sih, bunga sedap malam ya. Iya. Nah itu sampai sempat cari-cari. Itu sebelum saya lihat tuh ya. Sebelum kemunculan wanita ini. Sebelum kemunculan. Iya. Udah kan ya, udah. Nah saya nyantai lagi kan, rebahan. Tiba-tiba, nah itu. Muncul nih wanita. Muncul, saya ngeliat itu, membelakangi saya. Belakangnya bolong, rambutnya panjang, pakaian putih. Sampai saya lihat dia kakinya napak enggak. Iya. Nggak kelihatan kaki, tapi saya ngeliat jalan begitu. Dia menghampiri... Enggak, belum. Oh, belum ya? Tiba-tiba, ya kan, tiba-tiba tahu dia menghilang. Oh, dia menghilang dulu nih sekejap? Menghilang. Iya. Karena saya takut, saya nggak berusaha nyari dong. Iya. Begitu melihat kayak begitu, siapa sih yang mau nyariin? Iya, kan iya, begitu. iya. Tiba-tiba menghilang. Udah saya rebahan lagi. Maksudnya ya masih mikirin lah gitu kan. Iya. Nah, tiba-tiba, padahal saya masih ketakutan nih, ya kan, masih ketakutan. Dia ada di samping saya. Langsung muncul di samping Pak Agus Ada gitu di ya? samping saya. Dengan wajah tadi yang Pak Agus bilang muka rata nih. Nah, karena di samping saya kan lihat jelas muka dia. Artinya dengan jalan muka dia tuh tapi rata gitu. Yang tadi membelakangi, sekarang dia menghadap saya. Iya. Saya lihat begini. Tapi saya nggak bisa bergerak. Oke, iya. Dan itu pun dia berusaha mau megang saya juga. Pak Agus berasa nih mau dipegang. Berasa. Iya. Gitu. Dan setelah itu wanita itu langsung menghilang nih. Menghilang.
Mukanya nggak sama sekali nggak ada mata, hidung nggak ada, Pak. Nggak ada, pokoknya rata aja. Tapi rambut, pakaian itu tetap Iya, bergerak gitu. bergerak lah. Karena ketiup angin. Iya. Ya kan posisi di belakang pabrik itu kan memang apa sih nggak terhalang gedung-gedung apa Iya, gitu kan, luas masih lah luas. Ya kan? Ya jam segitu kan angin lumayan kenceng. Iya. Itu posisinya Pak Agus bener-bener nggak bisa gerak nih. Nggak bisa gerak. Diem aja nih. Diam aja. Dari awal nyium kembang, tak tahu saya ngeliat ada perempuan Iya. membelakangi saya, Iya. bolong belakangnya, tak tahu menghilang, tiba-tiba ada di samping. Gokil sih. Coba gimana? Apa nggak takut? Semua mungkin orang juga pasti takut ngeliat begitu. Iya. Gemeter saya sampai nggak bisa bergerak. Sampai nggak bisa buka. Saya sampai bebacaan yang saya bisa lah. Iya. Dan di situ juga katanya tadi banyak kejadian-kejadian kayak kesurupan juga ya, kesurupan massal atau perorangan gitu ya. Bener. Heeh. Itu berarti emang setiap hari ada aja nih kejadian-kejadian atau memang Pasti ada. Pasti Kalau ada. dibilang setiap hari enggak, pasti Iya. ada. Pasti ada. sampai-sampai supir bis antar jemput ini mengalami ya. Ngalamin juga. Gila sih. Nah, supir bis itu kebetulan memang pas saat itu saya jaga malam. Iya. Dan dia menceritakan kalau dia nih ngelihat padahal dia habis nganter karyawan pulang. Habis antar, dia kan pulang ke pabrik, Iya. parkirin mobil, dia mau turun, sekilas ngeliat di kaca spion. Ada karyawan nih. Ada karyawan yang ketinggalan. Dia Pikirnya pikir dia ketiduran, ketiduran. Iya. Ya kan? Nah, begitu dia nengok lagi, tahu udah nggak ada, karena ada di posisi di pintu belakang. Gila. Iya. Jadi gimana sih kalau dia, udah nih kan mau turun, kan sekilas kan spion kan kelihatan tuh. Iya. Kalau bis itu kan ada di tengah tuh, Iya. bis. Nah, ngeliat, kok ada yang ketinggalan, dia begitu kan? Iya. Udah, dia berusaha mau bangunin, katanya nih, Iya. ngomong ke saya. Iya. Begitu mau bergerak, kok udah nggak ada? Gila. Turun dan dia lari ke depan tuh. Iya. Kebetulan memang saya pas jaga malam. Iya. Begitu saya tanya, Dia ngeliat nih. Gitu dia ya. ngeliat. Iya. Dan ternyata dari kejadian demi kejadian memang tempat ini ada historinya Pak Agus ya. Ada historinya. Tadi yang Pak Agus bilang pernah ada ya mudah-mudi atau pasangan lah ya. Jadi itu juga senior saya juga yang menceritakan. Memang itu kejadian nyata. Iya. Pada tahun berapa saya juga lupa ya. Iya. Tahun berapa itu ya ada Kejadian. Bisa dibilang dibunuh nih wanitanya. Iya, bisa dibilang begitu mungkin, ya kan. Dan katanya juga tadi memang pabrik ini ada pembebasan kuburan nih. Memang ada bekas kuburan. Ini TPU pemakaman umum atau? Bukan umum. Jadi perorangan semacam wakaf. Oh. Semacam wakaf. Jadi dibebaskan lah gitu ya. Kan kalau zamannya tahun berapa ya, kan kuburan tuh masih agak panjang tuh ya. Iya, ini 95 sih. Iya kan? 95 masih ada. Iya. Kuburannya panjang gitu kan. Gitu. Memang dulu di sini emang bekas kuburan. Saya ceritain begitu. Ya kan? Iya, pantas jadi. Tapi kan waktu saya kerja kan udah nggak ada. Iya, udah jadi berbentuk pabrik lah ya. Udah, cuman tetap masih banyak pohon-pohonan. Iya. Masih. Iya. Bahkan pohon apa sih, pohon bambu tuh. Iya. Pohon bambu. Terus sama pohon apa saya lupa deh. Pokoknya masih serem lah. Alang-alang juga masih tinggi. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Gila ya, ini berarti ini 5 tahun ya, Pak Agus selama bekerja di pabrik ini ya. Benar. Gila, pengalaman mistisnya pasti banyak juga nih ketika jaga malam pada saat itu ya. Cuma ini menurut Pak Agus yang paling serem yang Pak Agus mau paling ceritain. serem menurut saya yang saya alami. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Agus. Udah mau berkenan berbagi pengalaman horornya di Dimensi Mistik. Sama-sama. Sukses terus buat karirnya Pak Agus dan salam Pak buat keluarga di rumah. Amin. Ya, sekian nih kisah pengalaman mistis yang dialami sama Pak Agus yang tadi udah kalian dengar selama jadi security di salah satu pabrik wilayah
Jalan Raya Bogor. Betul. Dan lagi-lagi seperti biasa sebelum gue akhiri video ini, di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic, kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, bisa banget kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata seperti Pak Agus kali ini. Ya, akhir kata, gue Aris Dimensi Mistik beserta Pak Agus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Agus, terima kasih banyak. Terima kasih.